pagi semua. Selamat datang di podcast Inspirasi Perubahan bersama saya Tari Sari Wahyuni. Hari ini kita bakal ngobrolin topik super penting tentang perdamaian, keadilan, dan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan sejalan dengan SGD 16 dan SGD 17. Sudah hadir bersama kita Kak Aulia, seorang aktivis sosial, akademis, perwakilan NGO, dan lain-lain yang aktif dalam advokasi pembangunan berkelanjutan. Halo Kak Aulia, apa kabar? Halo Kak, apa kabar juga? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Senang sekali bisa ngobrol di sini. Kami juga senang banget Kak. Kakak bisa belajar banyak dari pengalaman Kakak hari ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya Kak. Kita tahu SDG di 16 itu tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Kalau menurut Kakak, seberapa penting sih membangun perdamaian dan keadilan di dalam masyarakat Kak? Sangat penting. Tanpa perdamaian, konflik akan terus terjadi, dan tanpa keadilan, kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan hukum akan runtuh. Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya butuh fondasi stabil yang didukung oleh perdamaian dan keadilan. Nah, iya benar banget Kak. Kita kadang terlalu fokus ke pembangunan fisik, lupa bahwa rasa aman dan keadilan sosial itu kunci utama ya Kak. Betul, tanpa itu kemajuan apapun hanya akan bertahan sementara. Kalau kita lihat di lapangan nih Kak, tanggapan apa saja yang Kakak lihat paling berat dalam mewujudkan SDG 16 Kak? Banyak. Pertama, praktik korupsi yang masih terjadi. Kedua, akses terhadap keadilan yang belum rata, terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Ketiga, lemahnya transparansi dan intuisi pemerintah. Dan keempat, kadang ada gap besar antara regulasi yang dibuat dan implementasi di lapangan. Oke, kalau bicara soal keadilan, kadang juga banyak orang merasa hukum tajam bahwa tumpul ke atas ya. Betul, persepsi itu muncul karena praktik hukum yang tidak adil. Makanya membangun strong institutions berarti membangun lembaga yang independen, akuntabel, dan terbuka pada kritik masyarakat. Kak, boleh dong cerita contoh nyata upaya pembangunan perdamaian dan keadilan yang berhasil, baik di Indonesia maupun di luar negeri dong Kak, ceritakan. Tentu, misalnya di Aceh pasca konflik ada gerakan reintegrasi Aceh yang melibatkan bekas kombatan, pemerintah, dan komunitas lokal. Mereka membangun kembali lembaga-lembaga adat, memperkuat sistem keadilan lokal, dan mengadakan pelatihan ekonomi. Ini contoh bagus bagaimana membangun peace and justice lewat kemitraan. Wah, keren banget ya Kak. Jadi membangun kembali bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang membangun kepercayaan sosial kan Kak? Tepat sekali. Oke, kita geser sedikit ke SDG 17 ya Kak. Partnership for the Goals. Kenapa kolaborasi lintas sektor ini begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan besar seperti SDGs Kak? Karena tantangan global seperti perubahan iklim, konflik, ketidakadilan itu terlalu kompleks untuk diatasi oleh satu pihak saja. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, LSM, masyarakat sipil, bahkan media, semua harus duduk bareng, berbagi peran dan sumber daya. Oh, ibaratnya tangan satu nggak cukup untuk mengangkat beban besar ya Kak? Benar, misalnya saat pandemi COVID-19, kita lihat betapa pentingnya kolaborasi antara negara, WHO, lembaga penelitian, swasta untuk mendistribusikan vaksin. Itu contoh nyata partnership global. Nah, buat temen-temen yang dengerin podcast ini kadang bertanya, apa sih yang bisa aku lakukan? Aku cuma satu orang biasa. Apa saran Kakak buat anak-anak muda supaya bisa ikut kontribusi? Pertama, edukasi diri tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, aktif di komunitas. Ketiga, gunakan platform digital untuk mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Dan keempat, jangan takut membangun kolaborasi meskipun dimulai dari hal kecil. Wah, setuju banget ya Kak. Kadang perubahan besar itu diawali dari komunitas yang kecil banget. Betul, jangan meremehkan kekuatan satu suara yang konsisten. Terakhir nih Kak, kalau Kakak boleh kasih satu harapan besar terhadap masa depan kita dalam konteks SDG 16 dan
17. Apa itu, Kak? Saya berharap kita bisa membangun dunia yang lebih damai, adil, dan inklusif, di mana institusi benar-benar melayani rakyatnya dan semua pihak bekerja sama, bukan saling menyalahkan, karena masa depan dunia ini ditentukan oleh seberapa banyak kita bekerja sama hari ini. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Aulia atas waktunya, ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga sudah memberikan ruang untuk berdiskusi tentang hal penting ini. Baik teman-teman, itulah obrolan kita hari ini bersama Kak Aulia tentang perdamaian, keadilan, dan kemitraan global. Semoga dari obrolan ini kita menjadi termotivasi ikut andil dan sekecil apapun kontribusinya, karena masa depan berkelanjutan butuh partisipasi semua pihak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Aulia. Sama-sama. Assalamualaikum.